Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Kamis 29 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika. Kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita siang hari ini, kini telah terungkap alasan pria asal Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, yang berinisial ML melakukan penistaan agama. Penistaan agama yang dilakukan pria berusia 30 tahun itu berupa mengubah kalimat sholawat dan diabadikan melalui video hingga menjadi perbincangan di media sosial. Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Sigit Nursio Dwi Yugo, mengatakan bahwa tersangka melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar tanpa pengaruh obat-obatan maupun narkoba. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Hanggara Pratama, wartawan Tribun Madura. Rekan Hanggara Pratama, silakan laporan dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa memang belakangan hari ini dunia maya dihebohkan dengan adanya postingan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pria asal Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Berdasarkan video yang diposting salah satu akun Facebook, menayangkan seorang pria mengenakan kopiah dan sarung tengah wiritan selawat. Namun terdapat kalimat yang tidak biasa di tengah wiritan tersebut dan jelas menyimpang, yakni turut menyebut nama setan. Atas viralnya postingan tersebut membuat pihak kepolisian di Kabupaten Sampang bertindak, bahkan berhasil mengamankan pria tersebut, yakni berinisial ML berusia 30 tahun. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Sigit Nurisio Dwi Yugo, penangkapan dilakukan pada 22 Agustus 2024 sekitar 20.30 waktu Indonesia Barat karena meresahkan masyarakat. Sebelum itu tim opsional bergerak mencari keberadaan tersangka, kemudian menerbitkan LPA agar bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka. Saat berhasil diamankan, tersangka seketika dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan penyidikan dan hasilnya tersangka mengakui perbuatannya. Kemudian tersangka melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar tanpa pengaruh obat-obatan maupun narkoba. Terkait soal kesehatannya, tersangka tidak memiliki gejala gangguan jiwa, namun pihak kepolisian secepatnya tetap akan memeriksa psikologi tersangka untuk memastikannya. Kemudian dalam kasus ini, pasal yang diterapkan terhadap tersangka adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama, wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKP Sigit Nursio Dwi Yugo, Kasat Reskrim Polres Sampang. Penyidik mendapatkan informasi adanya video yang viral berkaitan tentang penistaan agama. Dengan mendapatkan informasi tersebut, tim opsional bergerak untuk mendapatkan lokasi atau tempat pelaku yang melakukan penistaan agama tersebut. Selanjutnya kami terbitkan LPA karena dengan dasar LPA tersebut kita bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pasca Bupati Situbondo Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengobok-obok rumah dinas Bupati di Pendopo Aryo, Situbondo pada Rabu 28 Agustus 2024. Penyidik anti rasuah masuk ke Pendopo sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari dengan menggunakan 4 mobil warna hitam dan 1 mobil keluar Pendopo Situbondo. Sementara 3 mobil yang membawa penyidik KPK tetap dan diduga melakukan penggeledahan di ruang kerja orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Situbondo. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Situbondo, pemirsa Tribun. Pasca Bupati Situbondo Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengobok-obok rumah dinas Bupati di Pendopo Aryo, Situbondo kemarin.
penyidik anti rasuah masuk ke pendopo sekitar pukul 9 WIB dengan menggunakan 4 mobil warna hitam dan 1 mobil keluar pendopo. Sementara 3 mobil yang membawa penyidik KPK tetap dan diduga melakukan penggeledahan di ruang kerja orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Situbondo. Salah satu sumber di lokasi mengatakan ada sekitar beberapa orang yang dikawal anggota polisi yang masuk di pendopo Kabupaten Situbondo. Meski demikian, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh orang yang naik mobil hitam tersebut. Bahkan dirinya melihat ada sekitar 6 orang yang dicurigai mereka adalah penyidik KPK. Dari pantauan di lapangan setelah mengobok-obok pendopo selama 3 jam, penyidik mulai keluar dan terlihat membawa 1 koper warna oranye serta memasukkan koper itu ke bagian belakang mobil yang ditumpanginya. Setelah itu iring-iringan mobil penyidik KPK keluar dari dalam pendopo Kabupaten Situbondo. Sementara itu, para wartawan yang ikut memantau keberadaan KPK menunggu di pintu masuk pendopo Kabupaten Situbondo. Penyidik KPK melakukan penggeledahan diduga berkaitan dengan penyidikan kasus pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN serta pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam kasus PEN ini ada 3 aparatur sipil negara yang sebelumnya di lingkungan Pemkab Situbondo telah divonis bersalah dan menjalani masa tahanan di rutan Situbondo. Mereka adalah Haji Usman merupakan Kepala Dinas LH, Tony Wahyudi sebagai Kasih Persampahan, Anton Sujarwo, Kabid PPLH, serta penyedia jasa dan konsultan. Bahkan saat juru KPK diwawancara Tessa Mahardika Sugiarto membenarkan penyidik KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kabupaten Situbondo. Tak hanya itu, pihak penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Pemkab Situbondo dan juga kantor Sekretariat Pemkab Situbondo. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, BB yang berusia 58 tahun, tersangka kasus dugaan penipuan dan tuntunan 3 ahli waris di Kabupaten ND atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu tahun 2021 lalu, marah-marah seusai konferensi pers yang digelar di Mapolres ND pada Rabu 28 Agustus 2024 siang hari. Saat konferensi pers, BB juga sempat melakukan protes saat Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi menjelaskan kepada wartawan terkait kronologi dan lokasi kejadian kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Flores. Rekan Albert, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang rekan Justina dan juga tim di mana saja berada dari Kabupaten ND, Provinsi Tenggara Timur. Dapat kami laporkan bahwa seorang tersangka berinisial BB berusia 58 tahun, tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana santunan 3 ahli waris di Kabupaten ND atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu tahun 2020 lalu, marah-marah usai konferensi pers yang digelar di Mapolres ND pada Rabu 28 Agustus 2028 siang. Saat konferensi pers, BB juga sempat melakukan protes saat Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi menjelaskan kepada wartawan kronologi dan lokasi kejadian kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Lokus deliknya di Jakarta, bukan di Batam. Saya minta pengacara dihentikan dulu supaya bisa dikontak. Protes BB saat AKP Cecep Ibnu Ahmadi menjelaskan pertanyaan wartawan terkait asal sangka BB dan juga lokasi kejadian. Pada konferensi pers, BB juga terlihat beberapa kali berbalik badan dan melihat berkas laporan yang dipegang AKP Cecep untuk disampaikan kepada wartawan. Usai konferensi pers, BB dibawa ke ruangan Unit 1 di Pidum Satreskrim Polres dan Polres ND maksud kami. Dan saat hendak memasuki ruangan tersebut, BB mengeluarkan pernyataan bahwa Satreskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi mengada-ada. Menanggapi hal itu, AKP Cecep langsung mengikuti BB ke dalam ruangan itu dan berupaya menjelaskan kepada BB. Sayangnya, wartawan tidak mendengar apa yang disampaikan AKP Cecep kepada BB pada saat itu. Saat dibawa keluar dari ruang unit 1 di Gedung 1 Reskrim Polres ND, BB masih terlihat marah-marah dan meminta wartawan mengambil gambar dirinya. Di foto saja Pak, tidak apa-apa, tetapi saya minta pengacara saya juga dihadirkan. Ini by design semua. Ini dikerjakan dan sejumlah orang terlibat. Tidak bisa fokus hanya pada saya, ungkap BB
dan mengakui keterlibatan seseorang berinisial GD. BB terus dibawa oleh dua anggota Polres ND dari ruang Satreskrim Polres ND menuju sel tahanan Mapolres ND. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres ND, AKP Cecep Ibnu Amari dalam keterangan persnya kepada wartawan menjelaskan bahwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana transaksi ahli waris di Kabupaten ND atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2001 lalu itu dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri ND dan rencananya besok akan dilakukan pengiriman besok atau hari ini dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri. Adapun ancaman pidana bagi tersangka BB yaitu dikenakan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Seiring berjalannya waktu, ada asuransi kecelakaan yang diterima oleh ahli waris atas jatuhnya pesawat tersebut. Dijelaskan AKP Cecep bahwa pada saat itu ahli waris memberikan kuasa untuk pengurusan ahli waris pengurusan asuransi kepada BB. Namun untuk dicairkan, BB saat itu BB menguasai sebagian besar uang ahli waris yang sudah dicarikan. Adapun perusahaan yang bisa mencairkan uang tersebut adalah PT CIU di Jakarta. Kemudian diberikan ada ahli waris, tetapi sebagian besarnya dikelola oleh ahli waris, dikelola oleh tersangka alias yang berinisial BB. Jelaskan AKP Cecep dalam keterangannya, santunan yang diterima dari maskapai Sriwijaya Air tersebut sebesar 1,5 miliar melalui PT CIU, yang mana korban DR yang adalah salah satu ahli waris mendapatkan bagian yang dibagikan oleh orang tuanya yang berinisial KK hanya sebesar 116 juta. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Baik, rekan Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Forest. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKP Cecep Ibnu Amadi, Kasat Reskrim Polres ND. Hari ini, tanggal 28 Agustus 2024, kami Satuan Reskrim Polres ND melakukan press release berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Adapun tersangkanya adalah satu orang yang sekarang sudah dilakukan penahanan dan perkara ini sudah dinyatakan lengkap oleh JPU atau P21. Rencananya besok kita akan melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri ND. Adapun ancaman pidananya dari 378 maksimal adalah 4 tahun. Kronologis kejadiannya berawal dari ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2021 di Kepulauan Seribu. Seiring berjalannya waktu ada asuransi kecelakaan yang diterima oleh ahli waris. Nah, ahli waris pada saat itu mendapatkan Pemirsa, Emil resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di KPU Jatim pada Rabu 28 Agustus 2024. Dengan diiringi kirap budaya, Khofifah Emil naik rangkaian Uldaul Madura menuju ke kantor KPU Jatim yang berada di kawasan Tenggilis, Surabaya. Khofifah Emil tiba di kantor KPU Jatim sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Paslon petahana ini diantar 14 parpol pengusung dan ribuan simpatisan yang bergerak dari rumah pribadi Khofifah di kawasan Jemur Sari. Kirap budaya mengambil start 1 km menuju kantor KPU Jatim. Khofifah Emil kompak memakai setelan hitam putih. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Yusron Naufal Putra, wartawan Tribun Jatim. Rekan Yusron, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Iya, selamat siang Justina dan Tribunas. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, mendaftar di KPU Jawa Timur pada Rabu pagi kemarin. Ya, Khofifah bersama Emil dengan didampingi atau diiringi ribuan relawan dan
kirab budaya datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur dan tiba sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Paslon petahana ini diantar 14 partai politik pengusung dan ribuan simpatisan yang bergerak sekitar 1 kilometer dari kantor KPU Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Tenggilis, Surabaya. Sebelum melakukan kirab budaya atau mendaftar di KPU Provinsi Jawa Timur, Khofifah dan Emil Dardak sebelumnya melakukan serangkaian prosesi di rumah pribadi Khofifah yang berada di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Setibanya di KPU Jatim, Khofifah Emil diterima oleh jajaran komisioner KPU Provinsi Jawa Timur. Selama beberapa menit seremoni penerimaan berkas pendaftaran berlangsung di lantai 2 kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Sepanjang pendaftaran, pimpinan partai politik pengusung terus mendampingi, dan sebagai informasi, 14 parpol pengusung Khofifah Emil adalah pertama Partai Demokrat, kemudian Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, P3, PKS, Partai Nasdem, Perindo, Buruh, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Di luar itu juga ada dukungan dari Partai Prima, meskipun pada pemilu 2024 sebelumnya tidak lolos verifikasi pemilu. Selain dari kalangan partai politik pengusung, baik Khofifah maupun Emil Dardak didampingi langsung oleh keluarga masing-masing. Emil didampingi oleh sang istri Arumi Baksin, kemudian Khofifah didampingi putranya. Nah, dan untuk setelah melakukan penyerahan berkas pendaftaran, Khofifah Emil menjelaskan bahwa untuk periode ke depan pihaknya bersama Emil sudah menyiapkan visi misi yang dituangkan dalam dengan nama Nawabakti Satya 2 atau 9 misi unggulan yang merupakan lanjutan dari periode pertama. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur. Sebagai bagian dari penegak demokrasi di negeri ini yang sudah memberikan mandat kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, untuk berikhtiar pada pemilihan gubernur Jawa Timur yang insya Allah akan diselenggarakan 27 November 2024. Tentu terima kasih juga kepada semua elemen yang sudah memberikan dukungan, support, doa kepada kami, baik pada perjalanan 5 tahun yang lalu maupun pada proses pendaftaran kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh profesional, tokoh buruh, juga tokoh dari HKTI, dan tokoh nelayan, semuanya, pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha, semua elemen perguruan tinggi juga. Terima kasih kami sampaikan bahwa saya dan Mas Emil telah menyampaikan visi misi melalui silon, dan tadi kami juga menandatangani visi misi itu disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Dari visi misi itu kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawabakti Satya 2. Nawabakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawabakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus. Kalau dulu di Tistas itu cerdas, berkualitas, dan sehat berkualitas. Sekarang untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM, maka Jatim cerdas dan Jatim sehat kita pisahkan. Nah, kemudian ada yang kita gabung, Jatim berkah dan Jatim amanah, kita gabung menjadi Jatim berkah amanah. Kemudian yang terkait dengan keberagaman. Kegiatan deklarasi calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tarakan periode 2024 hingga 2029, Dr. Khairul Ibnu Saud atau Karisma, tampak barisan para pendukung relawan memadati Hall Tarakan Plaza Hotel sejak pagi. Tim kemudian berlanjut menuju KPU Tarakan setelah dilakukan orasi dan penandatanganan dukungan 13 parpol.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Andi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik rekan Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, antusias masyarakat begitu tinggi ikut meramaikan kegiatan deklarasi calon wali kota dan calon wakil wali kota Tarakan periode 2024-2029, yakni pasangan dari Dr. Khairul Master Kesehatan bersama Bapak Ibnu Saud atau disingkat akronimnya sebagai Karisma, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 kemarin, siang kemarin. Tampak barisan para pendukung relawan memadati Hall Tarakan Plaza Hotel sejak pagi kemarin sampai siang, dan kemudian melaksanakan kegiatan deklarasi. Di sana sebanyak 13 parpol yang mengikuti kegiatan, di mana 10 parpol adalah partai pengusung yang memiliki kursi dan 3 parpol adalah partai pendukung yang tidak memiliki kursi. Di antaranya 10 partai pengusung itu adalah ada Gerindra, Demokrat, PKB, PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, P3, Hanura, dan PAN. Kemudian 3 partai pendukung lainnya ada Perindo, PSI, dan Partai Buruh yang turut meramaikan kegiatan deklarasi kemarin. Selepas kegiatan deklarasi, kegiatan berlangsung konferensi pers pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Khairul didampingi Bapak Ibnu Saud, menyampaikan memang selain parpol yang hadir juga ada 13 komunitas atau kelompok relawan. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin bergabung kemarin, namun dibatasi waktu dan tempat. Dikatakan Dr. Khairul sendiri bahwa setelah kegiatan orasi parpol dan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi, selanjutnya dilaksanakan kegiatan konvoi menuju KPU Kota Tarakan. Adapun dalam wawancara bersama media kemarin dikatakan Bapak Khairul ia menjelaskan makna dari Karisma. Karisma sendiri adalah akronim dari Khairul Ibnu Saud, sejahterakan masyarakat. Sehingga ini diharapkan bisa menjadi cita-cita pihaknya nanti ketika diberikan amanah dan tetap diberikan kesehatan dan bisa tetap melanjutkan pekerjaan serta melanjutkan visi misi dan program yang telah dicanangkan. Untuk visi dan misinya sendiri tidak sempat disebutkan karena cukup banyak dan nanti akan ada segmennya sendiri untuk disampaikan. Lalu kemudian karisma dari sisi akronim secara singkat sendiri diharapkan pasangan ini benar-benar bisa berkarisma, memiliki daya tarik dan bukan dalam artian kata ada udang di balik batu dan ia juga berharap melihat figur dan juga performa kinerja selama ini karena ia juga adalah petahana. Diharapkan pasangan ini memiliki karisma di hati masyarakat. Selanjutnya tim bergeser ke melanjutkan konvoi, lalu tiba di kantor KPU Kota Tarakan sekitar pukul 14.00 WITA dan disambut oleh para komisioner. Selanjutnya tim bersama parpol melakukan verifikasi berkas, lalu selanjutnya dilakukan kegiatan konferensi pers. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Andi, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkait. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon, itu dapat dilakukan perpanjangan. Oke. Tanpa harus melihat komposisi kepengurusan ataupun syarat minimal. Misalnya begini, yang sudah tergabung dalam koalisi sudah semua, yang sudah syarat minimal sudah semua. Ternyata sudah dilakukan pendaftaran dan ternyata masih ada sisa parpol yang belum tergabung. Nah, itu dilakukan perpanjangan. Tidak melihat berapa jumlah suara sahnya mereka. Tidak dipaksa dengan keikhlasan, tidak dikasih apa-apa, mereka betul-betul karena ingin melihat Kota Tarakan lebih baik. Pak, apa arti dari karisma? Karisma itu sebenarnya akronim dari Khairul Ibnu Saud, sejahterakan masyarakat. Itu adalah cita-cita kami. Kami bercita-cita, mudah-mudahan kami diberikan amanah, lalu kami diberikan kekuatan kesehatan,
niat kami adalah ingin bekerja untuk mensejahterakan masyarakat ini, memajukan kota ini. Karena Khairul dan Ibnu Southeast. Nah, ini saya kira kewajiban kita semua, karena semua partai politik yang ada di Kota Tarakan sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Dr. Khairul. Saya kira tidak ada alasan lagi untuk katakan memilih yang lain, apalagi kota kosong. Nah, oleh sebab itu setuju, sepakat tidak? Kita semua sepakat memilih Dr. Khairul? Sepakat semuanya. Nah, oleh sebab itu kita tidak memilih lagi, tidak mencari lagi. Sudah ada pemimpin yang tepat untuk Kota Tarakan. Inilah tekad kami. Saya sebagai pimpinan partai politik khusus di Partai Demokrat sudah menegaskan pada seluruh kader Partai Demokrat harus bekerja keras, harus menjatuhkan pilihan yang tepat kepada Dr. Khairul pada saatnya nanti. Dua pasangan bakal calon wali kota Baca Wali, bakal calon wakil wali kota Baca Wawali, Pilkada Kota Blitar 2024 dijadwalkan mendaftar ke kantor KPU Kota Blitar pada Rabu 28 Agustus 2024. Dua pasangan yang akan daftar yaitu Bambang Rianto Bayu Setiokuncoro dan Syaukul Muhibin dan Elim Q Samba. Pasangan Bambang Bayu diusung koalisi partai dari PDIP, Partai Golkar, P3 dan Partai Gerindra serta didukung sejumlah partai non-parlemen. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman. Silakan laporan Anda, rekan Samsul Hadi. Ya baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Ya, dua pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota di Pilkada Kota Blitar 2024 resmi mendaftar ke KPU Kota Blitar pada hari kedua pendaftaran atau Rabu 28 Agustus 2024. Dua pasangan calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota yang daftar yaitu pasangan Bambang Rianto dan Bayu Setiokuncoro itu yang diusung koalisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, lalu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Gerindra. Serta pasangan ini juga didukung oleh beberapa partai non-parlemen Lalu untuk pasangan kedua yang mendaftar di KPU yaitu pasangan Saiful Muhibin atau Mas Ibin dengan Elim Tiu Samba. Pasangan ini Saiful Muhibin dan Elim itu diusung koalisi dari PKB, Partai Demokrat dan Partai PAN serta 3 partai non-parlemen yaitu PSI, PKN serta Partai Nasdem. Jadi pasangan yang awal mendaftar di KPU yaitu pasangan Bambang Rianto dan Bayu Setiokuncoro. Jadi pasangan Bambang Bayu ini sebelum mendaftar mereka sempat menggelar deklarasi bersama partai koalisi di Gedung Kesenian Kota Blitar. Setelah itu mereka arak-arakan menuju ke kantor KPU dan di kantor KPU mereka langsung melakukan pendaftaran sebagai calon kepala daerah. Lalu pada sore harinya pasangan Mas Ibin dan Elim itu datang ke KPU. Pasangan Mas Ibin dan Elim juga sempat menggelar deklarasi di rumah masa kecil Bung Karno yaitu Istana Gebang. Mereka juga bersama diantar ratusan pendukungnya datang ke KPU untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Kota Blitar 2024. Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya menyatakan bahwa dokumen persyaratan dari kedua pasangan ini dinyatakan lengkap. Untuk selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi kepada dokumen dua pasangan ini. Dan sambil melakukan verifikasi administrasi, kedua pasangan juga akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Dan tes kesehatan dapat dilakukan mulai 29 Agustus sampai maksimal 2 September 2024. Dan KPU Kota Blitar, meski sudah ada dua pasangan yang mendaftar pada hari kedua pendaftaran, sampai hari ini KPU masih tetap membuka pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Kota Blitar 2024. Karena sesuai regulasi, memang proses pendaftaran dilakukan sejak 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia
Indonesia Barat. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Kota Blitar. Ini KPU Kota Blitar telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Bambang Rianto dan juga Bayu Setiapuncoro, di mana dalam proses pendaftaran kali ini KPU sesuai dengan regulasi baik di dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 maupun PKPU nomor 10 tahun 2024 sesuai dengan ketentuan juknis di dalam ketentuannya juga kami menerima pendaftaran itu ada 2 dokumen persyaratan yang kemudian sudah kami teliti tadi. Yang pertama adalah dokumen kaitan dengan pencalonan dan juga dokumen kaitan dengan calon. Alhamdulillah tadi juga dalam proses verifikasi untuk dokumen pencalonan itu semuanya lengkap, benar dan absah, dan untuk dokumen calon semuanya lengkap untuk dilanjutkan di dalam proses verifikasi administrasi. Sehingga kami tadi juga terakhir memberikan tanda terima kepada pasangan Bambang Bayu untuk melanjutkan ke dalam proses pemeriksaan kesehatan yang nanti akan dilangsungkan di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, yang nanti jadwalnya itu kemudian akan disusun oleh teman-teman di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Jadwalnya maksimal nanti adalah tanggal 2 September, jadi prosesnya bisa mulai tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1 libur, dan nanti tanggal 2 dilanjutkan. Karena ada 7 kota kabupaten yang akan melangsungkan tes kesehatan nanti di Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Mungkin itu yang kemudian dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kesehatan meliputi apa saja itu, Ketua? Untuk kesehatan nanti akan ada kesehatan jasmani dan rohani. Untuk tes kesehatan jasmani nanti akan ada rekam jantung, lalu kemudian juga akan ada tes anti narkoba, nanti juga akan ada beberapa tes fisik lainnya seperti treadmill dan juga mungkin kaitan dengan pemeriksaan check up ya, medical check up umum secara lengkap. Yang untuk rohani nanti adalah kaitan dengan cek psikologi yang secara prinsip semuanya sudah kerjasama antara KPU Kota Blitar dengan juga. Pendaftaran calon kepala daerah Pilkada di Kabupaten Kota Waringin Timur bertumpuk pada hari terakhir tahapan Pilkada 2024 pada Kamis 29 Agustus 2024. Diketahui bahwa terdapat 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mendaftar pada hari terakhir. Ketiga pasangan calon tersebut ialah petahana Haliki Nur Irawati, Sanidin Siono, dan Rudini Faisal. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Pangkan, wartawan Tribun Kalteng yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Pangkan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik, terima kasih. Ya, betul bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur mendaftar pada hari terakhir sebanyak 3 pasangan calon, yang mana hal tersebut dilakukan bahwa pada hari terakhir ataupun pada tanggal 29 Agustus 2024, yang mana ketiga pasangan calon tersebut ialah calon petahana Haliki Nur Irawati, lalu ada juga Sanidin Siono dan juga Rudini Faisal, yang mana ketiganya merupakan kandidat kepala daerah yang akan bertarung memperebutkan kursi pimpinan daerah di Kota Waringin Timur. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Muhammad Rifki, yang mana pendaftaran bakal calon ataupun calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 sebanyak 3 pasangan akan berlangsung pada hari terakhir pendaftaran, yang mana M. Rifki pun mengatakan bahwa KPU Kotim membuka pendaftaran calon pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024, yang mana pada tanggal 27 hingga 28 Agustus pendaftaran dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 4 sore, yang mana sedangkan pada hari terakhir 29 Agustus ini pendaftaran dibuka pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Di mana Ketua KPU Kotim mengatakan bahwa pada hari pertama dan kedua pendaftaran tidak ada bacalon dan juga bacalon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Namun setelah berkomunikasi dengan partai politik, yang mana ketiganya sama-sama mendaftar pada hari terakhir masa pendaftaran bacalon bupati dan juga wakil bupati. Dan jadwal pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Sanidin Siono ini mendaftar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Lalu Haliki Nur Irawati sebagai pertahanan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Rudini Darwan Ali dan juga Faisal Marsing ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yang mana diketahui terdapat 2 pasangan bupati dan wakil bupati yang telah melaksanakan deklarasi pada Rabu 28 Agustus 2024, yakni Sanidin Siono dan juga Rudini Faisal. Sementara itu, paslon petahana Haliki Nur Irawati akan melaksanakan deklarasi pada 29 Agustus 2024, yang mana Ketua KPU mengatakan
nantinya pendaftar akan menyerahkan berkas dan harus lengkap. Apabila tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Dan pada verifikasi administrasi pada para paslon, yang mana dikembalikan hendaknya melengkapi pada saat masa pendaftaran, artinya pada hari Kamis 29 Agustus 2024 merupakan hari terakhir, dan jika lewat maka tidak bisa lagi melakukan pendaftaran ataupun perbaikan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Terima kasih rekan Bangkan wartawan Tribun Kalteng. Selamat bertugas kembali rekan. Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek digeruduk Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Trenggalek pada Rabu 28 Agustus 2024. Mereka menuntut agar Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin kembali mendaftar sebagai calon Bupati Trenggalek dalam perhelatan Pilkada Trenggalek 2024 ini. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofian Arif Chandrawat yang telah terhubung bersama kita. Akan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin dan Syah Muhammad Nantanegara mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam Pilkada Trenggalek 2024. Mas Ipin dan Syah berangkat dari Pendopo Manggala Praja Nugraha bersama pengurus 8 partai politik pengusung menuju KPU Kabupaten Trenggalek. Mereka dilepas oleh ribuan masyarakat yang terdiri dari perangkat desa dan kepala desa yang sebelumnya ini berunjuk rasa di depan pendopo meminta Mas Ipin untuk segera daftar ke KPU Trenggalek. Nah, unjuk rasa ini atau demonstrasi ini muncul setelah mencuat isu atau kabar Mas Ipin maju menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendampingi Tri Risma hari ini. Nah, para pengunjuk rasa ini tidak rela ketika Mas Ipin harus berjuang di Jawa Timur dan meninggalkan Kabupaten Trenggalek. Padahal dia baru berbakti selama 1 periode dan masyarakat menganggap selama pemerintahan Mas Ipin dan Syah sudah memberikan dampak positif bagi pemerintahan dan termasuk merangkul semua elemen tingkat desa. Untuk Mas Ipin sendiri merasa dinamika jelang pendaftaran pilkada memang sangat naik turun dibandingkan keikutsertaannya dalam 3 kali pilkada sebelumnya. Terlebih lagi saat dia masuk sebagai Radar calon wakil gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan. Saat ini memang Mas Ipin sudah mengantongi rekomendasi dari 8 partai politik atau semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Trenggalek. Mas Ipin mengaku memang sempat tertarik dengan tawaran untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Tri Risma hari ini. Namun ia mengungkapkan karena sang ibu tidak merestui Mas Ipin untuk maju sebagai calon wakil gubernur sehingga dengan berat hati ia memutuskan untuk tetap mendaftar dalam Pilkada Trenggalek 2024. Mas Ipin telah memantapkan hati dan kemarin telah mendaftar dengan Syah Muhammad Nantanegara sebagai calon wakil bupati. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut, perintah dari sang ibu merupakan perintah di atas segalanya, bahkan lebih tinggi derajatnya dari tugas dari partai politik. Dia juga sempat menyindir ketika daerah-daerah lain ini mendaftar ke KPU ke KPU kabupaten masing-masing menggunakan pawai budaya, namun di Trenggalek kemarin hanya ada tangis dan doa serta unjuk rasa menunggu kepastian apakah dirinya jadi mendaftar ke KPU Trenggalek atau malah mendaftar ke KPU Jawa Timur. Selain restu dari sang ibu, Mas Ipin juga menaruh hormat kepada seluruh partai politik yang mengusungnya.
karena di Kabupaten Trenggalek sendiri PDI Perjuangan ini menjadi partai pemenang dan mengalami kenaikan signifikan, sedangkan partai politik lain ini mengalami penurunan kursi, sehingga Mas Ipin menganggap akan ada rivalnya, namun justru kenyataannya semua partai politik memberikan rekomendasinya kepada Mas Ipin yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Stadiin Nafiah, menyampaikan berkas dari pencalonan maupun syarat calon dari Mas Ipin sah sudah diterima dan dinyatakan lengkap. Untuk selanjutnya, Mas Ipin dan saya akan mengikuti serangkaian tahapan untuk melengkapi persyaratan bakal calon. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Begitu rekan sebenarnya dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif, wartawan harian Surya. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami. Baik. Yang hari pendaftarannya kedua hari Rabu, kita mendaftarkan pasangan sah untuk berlaga di Pilkada Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ini dengan didukung 8 partai politik. Artinya semua partai parlemen mendukung Ipin sah? Ya, semua partai di DPRD Kabupaten Trenggalek itu alhamdulillah untuk mendukung pasangan Ipin sah. 28 Agustus 2024 merupakan hari kedua tahapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2024. Sudah ada satu pendaftar, yaitu Bapak Muhammad Nur Arifin dan Bapak Sal Muhammad Negara, yang mana setelah kita lakukan pemeriksaan untuk kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon ada dan lengkap. Terima kasih. Ini sekali lagi aksi murni seluruh elemen masyarakat Trenggalek memaksa untuk Pak Ipin tetap menjadi Bupati Trenggalek. Setuju? Kenapa kok ini? Apakah sebelumnya ada isu-isu mau ke luar Kami daerah? mengetok pintu hati dari Bu Ketua Umum PDI Perjuangan. Sekali lagi, Pak Ipin harga mati harus di Trenggalek. Setuju? Apa pertimbangan Pak Ipin harus tetap di Trenggalek? Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa atau HL dan Abdullah Fanat AV menjadi calon gubernur dan wakil gubernur pertama yang mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 28 Agustus 2024, Lewerisa dan Fanat tiba sekira pukul 10:30 dengan ratusan pendukung bersama dengan rombongan partai pendukung dan tim pengusung. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Maula Pelu, wartawan Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Maula Pelu, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners sekalian, bahwa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, bersama dengan Abdullah Fanat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur pertama yang mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Maluku. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 28 Agustus 2024, Lewerisa bersama Fanat tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dengan ratusan pendukung bersama dengan rombongan partai pendukung dan tim pengusung. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku itu memiliki tagline Par Maluku Pumbae. Tagline tersebut diusung setelah mendaftarkan diri di KPU Provinsi Maluku. Dijelaskan sekilas, tagline tersebut bermakna tekad bersama berjuang untuk membangun Maluku menjadi lebih baik. Menurut Henry, kondisi Maluku saat ini masih jauh dari baik dan butuh perubahan. Diketahui bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat menjadi pasangan yang pertama mendaftar. Mereka diterima oleh Ketua KPU Maluku, Sadek Fuad, dan para komisioner. Menyambut kehadiran kedua serta pendukungnya, Sadek mengatakan bahwa
dokumen pencalonan lengkap dan selanjutnya akan memverifikasi dokumen tersebut. Untuk diketahui pasangan bakal calon Hendrik bersama dengan Abdullah Fanat itu diusung oleh 3 partai, yakni Gerindra, Pelindo bersama dengan P3 ya Tribuners. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait pemirsa. Dalam pendaftaran, kami telah mempersiapkan semua administrasi yang terkait dengan pendaftaran, baik secara fisik maupun secara online. Dan oleh karena itu saya berharap semoga berkas pendaftaran yang kami ajukan di pagi hari ini telah diterima oleh Ketua KPU dan dapat diteliti sebagaimana mestinya. Kami percaya kami telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta, dan jika saja ada yang masih kurang, kami yakin masih ada waktu untuk melakukan koreksi. Tetapi sesungguhnya harapan kami pagi ini juga proses pendaftaran yang kami lakukan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tuntas. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di kantor kami di hari kedua pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku untuk pilkada di tahun 2024. Sebagai informasi, Pak Hendrik dan Pak Fanat adalah pendaftar pertama di hari kedua ini, dan kami telah menerima dokumen yang disampaikan baik secara fisik maupun dalam sistem silon, dan telah kami periksa kelengkapan dan dokumennya. Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa UMSI berbuah manis. Tuntutan mereka diterima oleh Rektor UMSI Profesor Umar Kongge. Sebelum ditemui Profesor Umar, puluhan massa aksi menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara dan membakar ban bekas. Mereka menuntut kebijakan Prof. Umar yang dianggap tidak pro terhadap mahasiswa. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Takwa Ainun, wartawan Tribun Timur yang telah terhubung bersama kita. Rekan Takwa, silakan laporan Anda. Oke, selamat siang rekan dan selamat siang para Tribuners. Mana aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai berbuah manis. Pasalnya aksi unjuk rasa yang sudah 2 kali dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai, tepatnya di Jalan Teguh Umar, Kelurahan Biringire, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, itu sudah ditemui oleh Rektor UMSI yakni Prof. Umar Congge. Sebelum ditemui oleh Prof. Umar Congge, puluhan massa aksi menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara dan membakar ban bekas. Dalam aksi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan melihat ini personel Polres Sinjai. Dalam aksinya mereka menuntut kebijakan Prof. Umar Congge yang dianggap tidak pro terhadap mahasiswa. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti transparansi pembayaran dana kemahasiswaan sebesar 200.000 per mahasiswa. Selanjutnya pembayaran UKT melonjak setiap tahun, fasilitas kampus minim, dan metode pembelajaran mengajar dosen yang buruk. Prof. Umar Congge menemui massa aksi di sela-sela demonstrasi berlangsung. Prof. Umar Congge menyampaikan kepada massa aksi aspirasi mereka diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Prof. Umar Congge. Selain itu, Prof. Umar Congge juga menanggapi tuntutan massa aksi yang meminta dirinya dilengsarkan dari jabatan Rektor UMSI. Menurutnya, persoalan tersebut ketika benar dan terjadi, Prof. Umar Congge yang akan mengundurkan diri secara langsung. Namun kata Prof. Umar Congge, dirinya diberikan kepercayaan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang harus dijalankan. Selain itu, Prof. Umar Congge juga mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UMSI karena menurutnya aksi unjuk rasa itu merupakan demokrasi dalam kampus dan wajib untuk dihargai. Sementara setelah aksi, Prof. Umar Congge bersama
pihak Aliansi Mahasiswa UMSI menyepakati 13 poin. Yang pertama, kesekretariatan bersama dan sewa kontrakan sekretariat akan dibenahi dan dibayarkan oleh pihak kampus. Yang kedua, fasilitas dan akan dibenahi dilengkapi kekurangan untuk ruang perkuliahan berupa penambahan kursi dan pengecatan ruang kelas. Yang ketiga, ruang yang ada di bangunan Amanagapa, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinju Utara akan dipergunakan sebagai ruang kelas. Yang keempat, penggunaan laboratorium komputer yang akan dioptimalkan. Yang kelima, melakukan penambahan dana untuk kegiatan mahasiswa. Yang keenam, fasilitas untuk laboratorium Fakultas Teknik akan dilengkapi. Yang ketujuh, perlu percepatan tim yang mengenai segala aspirasi dan aliansi mahasiswa. Yang kedelapan, transparansi dana. Yang kesembilan, koordinasi antar lembaga mahasiswaan dan pihak Universitas Muhammad Sinjai akan diperkuat. Yang ke-10, pendataan waktu masa registrasi dan penyelesaian masa studi. Yang ke-11, perlunya penanganan kekerasan seksual secara tepat tanpa intervensi pihak kampus. Yang ke-12, perlunya profesional dari dosen yang mengajar di UMSI. Dan terakhir, menjamin ruang demokrasi seluruh mahasiswa yang ingin melakukan aktivitas produktif dengan memperhatikan prosedur yang berlaku. 13 poin ini tertuang dalam berita acara nomor 1063 garis miring 2 3 AU garis miring A garis miring 2024 yang ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Muhammad Sinjai, Prof. Umar Congge, dan Jenderal Lapangan atas nama Irwin. Oke rekan, sekian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Sinjai. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Takwa Ainun, wartawan Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Prof. Umar Congge, Rektor UMSI. Siswa itu bukan hal yang tidak boleh. Ini kan penyampaian aspirasi mahasiswa. Sehingga itu ya sebagai pimpinan universitas saya harus menerima dan memberikan klarifikasi terkait dengan tuntutan mereka. Itu sebenarnya ya bukan hal yang berat. Cuma memang mungkin akhir-akhir ini ada kebuntuan informasi sehingga informasi itu tidak sampai ke bawah dan tidak sampai ke atas, tapi itu tidak ada yang saya salahkan. Memang ini adalah saya kira sebuah mekanisme untuk berproses lebih maju, dan saya kira di dunia akademik menerima saran dan kritikan dari mahasiswa itu adalah hal yang biasa-biasa saja dan memang itu harus diakomodir. Dan itu tuntutan, bukan tuntutan hal yang yang berat, karena memang juga mereka punya hak untuk menerima itu, dan kami sebagai pimpinan universitas tentu punya kewajiban untuk memenuhi itu, dan saya kira itu dalam rangka juga peningkatan kualitas pendidikan. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dan Susana Herpena menjadi yang pertama mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Rabu 28 Agustus. Sebelum mendaftar ke KPU Kabupaten Sanggau, Koalisi Sanggau Bersatu itu terlebih dahulu melaksanakan deklarasi di Tribun Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Hendri Cornelius, wartawan Tribun Pontianak. Rekan Hendri, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan juga Justina. Dapat kami sampaikan bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Susana Herpena menjadi yang pertama mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Rabu 28 Agustus 2024. Dan sebelum mendaftar ke KPU Kabupaten Sanggau, Koalisi Sanggau Bersatu itu terlebih dahulu melaksanakan deklarasi di Tribun Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, untuk diketahui, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Susana Herpena, didukung dan diusung Partai PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, Perindo,
Gelora, PKN, dan Prima. Nah, hadir juga pada saat deklarasi dan pendaftaran itu para ketua dan pengurus partai pendukung dan pengusung dari koalisi Sanggau Bersatu dan relawan serta simpatisan. Nah, untuk diketahui, Ketua Koalisi Sanggau Bersatu adalah Paulus Hadi, kemudian Sekretaris Timotius Yance, dan Bendahara Edi Emilianus Kusnadi. Nah, tiba di kantor KPU Kabupaten Sanggau, rombongan disambut langsung Ketua KPU Kabupaten Sanggau I Supianto dan Komisioner KPU Sanggau lainnya, dan hadir juga Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sanggau. Nah, usai pendaftaran penyerahan berkas, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sanggau Yanes Ontot dan Susana Herpena melaksanakan konferensi pers di depan awak media. Sekian, Tribunas dan juga Justina. Terima kasih rekan Hendri Cornelius, wartawan Tribun Pontianak atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Deklarasi Ruksamin Syafi'i Kahar di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dipadati masyarakat Sekepulauan Buton pada Rabu 28 Agustus 2024. Deklarasi yang mendatangkan sejumlah artis ibu kota tersebut menjadi sorotan masyarakat Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mulai dari kedatangan Ruksamin menggunakan private jet bersama Raffi Ahmad hingga preview lapangan Lembah Hijau yang telah ramai sejak sore hari. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Harni Sumatan, wartawan Tribun News Sultra yang telah terhubung bersama kita. Rekan Harni, silakan laporan selengkapnya.
kasus 2020 kemarin malam itu banyak sambutan dari masyarakat Kota Bau. Terdapat masyarakat yang ada di sekitar Kota Bau. Untuk diketahui Kota Bau sendiri termasuk dalam kepulauan di Kota Bau, Sulawesi Tenggara yang merupakan tarik terbesar oleh masyarakat Kota Bau sendiri sejak sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi deklarasi Ruksamin Capai Kahar ini sudah mulai di tanggal 2020. Jadi saat di mana pelaku UMKM berdatangan sejak sore hari. Dengan kedatangan orang-orang atau nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia pastinya, seperti Hamdan Zulfa, kemudian Fahri Hamzah, Raffi Ahmad, kemudian artis yang didatangkan juga Wali yang kemudian menjadi daya tarik besar oleh masyarakat datang berbondong-bondong untuk menyaksikan dari deklarasi yang dilaksanakan oleh Ruksamin dan Capai Kahar di Kota Bau. Nah, untuk Kota Bau sendiri karena berada di dekat beberapa kabupaten kota, ya kabupaten kota seperti Kabupaten Buton Utara, Buton Selatan, kemudian Kabupaten Buton dan juga Buton Tengah. Jadi beberapa dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut datang juga untuk menyaksikan dan juga mendukung dari pasangan Ruksamin dan Capai Kahar untuk menjadi bakal calon gubernur di Sulawesi Tenggara. Untuk deklarasi yang dilaksanakan cukup banyak program-program lirikan dari masyarakat Kota Bau sendiri. Salah satunya adalah pendidikan gratis, sebab dalam deklarasinya Ruksamin juga sempat berbincang dengan penonton atau pengunjung yang datang pada hari itu mengenai kalau kesah mereka memperjuangkan pendidikan cucu ataupun anak mereka ketika hendak menyekolahkan. Salah satu pengunjung bercerita mengenai ia yang harus menjual emas, yang kemudian ia harus menjual emas untuk membiayai pendidikan dari cucunya tersebut. Dalam hal itu Ruksamin berjanji jika nanti di Sulawesi Tenggara di Kepulauan Sulawesi Tenggara pastinya untuk
Berdasarkan wawancara juga kami bersama Ruksamin, dia mengungkapkan bahwa hari ini pada tanggal syarat pencalonannya ke KPU Sulawesi Tenggara yang mana sekira pukul 8 pagi tadi dia sudah angkat mendaftarkan diri nantinya bersama juga dengan figur-figur yang ikut hadir pada malam tadi, yakni Hamzah Zulfa dan Fahriga Raffi Ahmad yang sangat antusiasme juga karena bukan hanya artis dari ibu kota saja, tetapi mereka mengangkat beberapa selebriti mereka para influencer ini mengangkat atau tetap membawa identitas dari kota Bau-Bau ataupun Sulawesi Tenggara itu sendiri. Nah, itu dia tadi laporan dari saya, Yustina. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Harni Subatan, wartawan Tribun News Ultra, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Berikut wawancara wartawan kami bersama Ruksamin, bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara. Aliansa adalah salah seorang melalui Partai Gelora yang kemudian mengajukan permohonan uji terhadap undang-undang pemilu bersama Partai Buruh. Dan kemudian Pak Hamdan itu adalah mantan ketua MK. Saya adalah salah satu dari objek yang andaikan mungkin tidak ada pengujian undang-undang tentang pemilu kada yang kemudian MK mengabulkan, maka saya yakin apa yang diharapkan oleh masyarakat besar tadi kita lihat dengan tentu. OB Herbal dengan ramuan herbal kini ada yang saset. Oh, pas di kantong. Oh, batuk. OB Herbal Saset praktis. Oh, juga bisa dicampur air hangat. Nikmat. Batuk reda, tenggorokan lega, hangat. OB Herbal Saset, redakan batuk, satset. Tunjukkan aksimu bersama Hot Wheels Nitro Junior Games dan permainan digitalnya. Happy Meal dengan nutrisi seimbang. Toraja Utara pada Pilkada 2024, tepatnya di kantor KPU Toraja Utara, Kota Rantepao, Sulawesi Selatan. Yang mendaftar pertama ialah Bapak Yohanes Basang beserta Bapak Martin Rantetondok. Yang dimana Bapak Martin Rantetondok ini Ketua DPC Demokrat dan Bapak Yohanes Basang ini merupakan bupati yang masih menjabat sekarang. Dan kemarin mereka datang didampingi oleh istri dan tim dari masing diketahui bahwa Pak Pengusung ini yang pertama Partai Perindo, di mana untuk Golkar Toraja Utara ada 7 kursi, Perindo Toraja Utara sebanyak 2 kursi, jadi total 9 kursi di DPRD Toraja Utara yang menjadi pasangan tersebut. Kemarin lancar semuanya dan dimulai dari hari hingga sore hari. Pada awak media, Bapak Yohanes Basang mengatakan bahwa kegiatan pengusulan dan pencalonannya itu dibawa tim-tim dan juga semua pihak kekuatan dari Partai Golkar. Seperti itu, Yustina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Freddy Sambo. Selamat bertugas kembali. Bicara wartawan kami bersama Martin Rantetondok, Wakil Bupati Tanah Toraja. Dan dinyatakan berkas sudah lengkap. Untuk kami berterima kasih kepada KPUD
Bawaslu, dan ke tim-tim yang mengantar kami, dan tentu kepada teman-teman wartawan semua kami terima kasih karena tentu dukungan kami butuhkan dalam rangka perjuangan untuk kami bisa menang untuk membangun Toraja Utara yang kita cintai. Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon kepala daerah di seluruh provinsi NTT yang berlangsung di RSUP Dr. Ben Boy Kupang mulai 28 Agustus sampai dengan 2 September 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Eklesia Mei, wartawan Pos Kupang. Rekan Eklesia Mei, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Justina di studio dan juga rekan Justina dan Tribuners. Betul sekali bahwa periksa kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy Kupang paket siaga yaitu bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Simon Petrus Kamlasi dan juga bakal calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum RSUP Dr. Ben Boy Kupang Tribuners. Simon menyebut bahwa maksud Tribuners, mohon maaf, Simon Petrus Kamlasi dan juga Adrianus Garu Tribuners, paket ini atau yang disebut dengan paket siaga berada dalam kondisi sehat secara optimal dan siap untuk melakukan pemeriksaan Tribuners. Pada hari kemarin Tribuners, setelah paket siaga ini melakukan pendaftaran di kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka kemudian melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy Kupang. Simon Petrus Kamlasi menyebut bahwa timnya siap menjalani pemeriksaan. Dari hasil yang diperoleh, mereka akan siap untuk bertarung dalam Pilkada tahun 2024 ini Tribuners. Dia pun meminta dukungan restu dari seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Tribuners, dalam pemeriksaan kesehatan itu, Simon berharap agar seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dapat melihat kesiapan mereka dan mendukung proses mereka menuju Pilkada. Dia pun secara tegas menyatakan bahwa siap secara fisik dan juga mental, dan juga dan menyampaikan terima kasih kepada pihak KPU yang telah memfasilitasi dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut Tribuners. Kepada Kementerian Kesehatan yang telah menghadirkan RSUP Ben Boy sebagai kebanggaan bagi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pihak rumah sakit telah menerima dengan baik dalam melakukan pelayanan memberikan pemeriksaan kesehatan bagi paket siaga tersebut Tribuners. Menurutnya pengalaman pemeriksaan di Rumah Sakit Ben Boy sama baiknya dengan pengalaman pemeriksaan ketika dirinya melakukan pengecekan kesehatan yang pernah dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Darat. Menurutnya pemeriksaan tersebut menandakan bahwa kualitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur akan baik ke depannya Tribuners. Sementara itu Tribuners, dari pihak KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisioner KPUD Baharudin Hamzah menyebut bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam proses pendaftaran bakal calon yang sudah dilalui di kantor KPUD. Yang mana Tribuners, menurut Baharudin, para peserta bakal calon yang telah melakukan pendaftaran secara langsung akan kemudian mengikuti proses pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy, yang mana juga rumah sakit tersebut merupakan tempat dilakukannya pengecekan atau pemeriksaan kesehatan bagi seluruh bakal calon, bukan hanya wakil gubernur, tetapi juga untuk bupati, wakil bupati, serta wali kota dan juga wakil wali kota Tribuners. Dan juga Baharudin menyebut bahwa rumah sakit tersebut ditunjuk sebagai tempat untuk dilakukannya pemeriksaan karena telah dilakukan kerjasama antara KPU dan juga pihak rumah sakit. Dia menegaskan bahwa bakal calon yang mengikuti pemeriksaan itu nantinya akan dinantikan hasilnya pada tanggal 22 September mendatang Tribuners. Demikian Justina, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Eklesia Mei, wartawan Poskupang, selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 30 pelaku UMKM dari Kabupaten Kerom dan Kampung Butung, Papua New Guinea mengikuti peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua pada Rabu 28 Agustus 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Hendrik Rewapatara, wartawan Tribun Papua yang telah terhubung bersama kita. Rekan Hendrik, silakan laporan selengkapnya. Oke, rekan Justina dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang benar pada hari Rabu 28 Agustus kemarin, Badan Pengelola Perbatasan, Kerjasama dan Luar Negeri Provinsi Papua melaksanakan peningkatan kapasitas atau capacity building yang diselenggarakan tepatnya di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, bagi 30 pelaku usaha UMKM, yakni 17 orang dari Kabupaten Kerom dan 13 orang dari Kampung Butung yang berada di Vanimo, Papua Nugini. Di mana Kampung Butung ini sendiri merupakan salah satu kampung yang berdekatan langsung di kota Jayapura, dan memang di seputaran perbatasan itu para pelaku usaha atau para UMKM ini sering berjualan untuk para wisatawan yang datang untuk berbelanja di situ. Dan dengan hasil wawancara bersama pelaksana tugas Kepala Badan Perbatasan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Bapak Dolfinus Karet, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas atau kegiatan yang dilaksanakan ini mengingat bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Papua Nugini. Untuk itu, melalui pemerintah Provinsi Papua, mereka melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas ini untuk bagaimana meningkatkan UMKM yang berada di wilayah pesisir atau sepanjang kampung yang ada di perbatasan. Dan sekedar diketahui juga bahwa Kota Jayapura merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan PNG. Untuk itu, melalui kegiatan itu, Bapak Dolfinus mengharapkan agar materi yang diberikan selama 2 hari sejak kemarin hingga hari ini praktik ya. Untuk itu dia berharap agar nantinya para peserta yang hadir ini bisa mengimplementasikan semua materi yang didapatkan oleh narasumber ternama di Kota Jayapura ataupun Kabupaten Kerom, terlebih khusus Provinsi Papua ini. Dan Dolfinus berharap mereka sejak nanti kembali setelah kegiatan ini bisa menerapkan di setiap usaha mereka maupun beberapa usaha lainnya yang nanti akan mereka geluti. Demikian rekan Justina dapat saya informasikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hendrik Rewapatara, wartawan Tribun Papua atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Tujuan daripada tujuan dan maksudnya pelaksanaan UMKM ini kami lakukan di Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua. Mengingat ada kerjasama MOU yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Papua New Guinea melalui sister city Kota Vanimo dan Kota Jayapura, Kabupaten Kerom dan Kota Vanimo. Ini sister city yang selama ini dilakukan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha-usaha masyarakat di kawasan perbatasan ini, baik yang ada di kedua sisi Indonesia maupun PNJ yang ada di sepanjang border ini, supaya masyarakat kita ini mereka harus berdiri di atas kaki mereka sendiri, dalam artian bahwa mereka memenuhi kesejahteraan mereka. Mereka bisa mampu untuk membiayai dan anak-anak untuk sekolah, membangun rumah yang layak, bisa layak. Mama izin, mungkin peserta yang ikut kegiatan pelatihan ini ada berapa banyak dan dari mana saja? Dari Kabupaten Kerom itu ada 17 orang, dan juga dari Butung atau perbatasan itu 13 orang. Jadi mereka semua ada 30 orang. 30 UMKM yang kami hadirkan untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM. Untuk terkait kualitas SDM ini juga kita perlu, untuk UMKM perlu sekali, sangat dibutuhkan untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat mereka dan juga keluarga, di mana mereka bisa melakukan usaha-usaha kecil yang
seperti mama-mama di perbatasan ini kan dulu cuma kenal 2 tang, tapi sekarang ini bagaimana kita undang para narasumber atau PKK yang akan terlibat untuk langsung mengawal atau mengajarkan mereka bagaimana membuat es jeruk atau jus yang bisa mereka jual untuk meningkatkan ekonomi mereka dalam keluarga, di mana mengajarkan kehidupan. Rio Christian Pawane resmi mendaftar ke KPU Pulau Morotai, Maluku Utara 2. Pendaftaran keduanya tidak lain sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Pulau Morotai di Pilkada 2024. Amanatan Tribun Ternate.com, simpatisan, relawan hingga kader partai pendukung tampak memenuhi ruas jalan. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Fizri Nurdin, wartawan Tribun Ternate untuk Anda. Rekan Fizri, silakan informasi selengkapnya. Rekan Istika, dapat kami laporkan di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Pulau Morotai, bahwasanya pada Rabu kemarin bakal calon bupati Kabupaten Pulau Morotai Rusli Sibua dan juga Rio Christian Pawane telah tiba dari Kabupaten Halmahera Utara ke Kabupaten Pulau Morotai, di mana ada ribuan massa yang sudah stay sejak pagi hingga mengantarkan mantan Bupati Kabupaten Pulau Morotai ini ke KPU untuk melakukan pendaftaran, di mana mereka mengarak-araki dari pelabuhan hingga ke kantor KPU yang beralamat di Desa Darami, Kecamatan Morotai Selatan itu, dengan kurang lebih menempuh kurang lebih jarak 1 kilometer itu dengan jalan kaki, di mana mereka juga memikul atau meneriaki oleh mantan Bupati dan bersama wakilnya ini Rio Pawane ini dari kantor KPU hingga ke lokasi deklarasi yang dilaksanakan, yaitu tepatnya di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, di mana mereka saat ini juga bahwa ada beberapa partai politik yang menjadi pendukung dan juga menjadi pengusung, di antaranya salah satu partai yang menjadi pendukung yaitu Partai Golkar dan juga Partai Demokrat. Sementara partai pendukung lainnya ada Partai Perindo, Partai Gelora, dan juga PPWB dan juga Partai Umat. Nah, sejauh ini hingga pada sore kemarin digelarnya deklarasi akbar yang berlangsung di Desa Daruba itu berjalan lancar, di mana ada pihak keamanan juga menjaga ketat jalannya deklarasi itu. Mungkin itu rekan Justina dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Terima kasih rekan Fizri Nurdin, wartawan Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Rusli Sibua, calon Bupati Pulau Morotai. Atas kerjasama yang baik sehingga tahapan pendaftaran yang dilalui oleh pasangan Rusli Rio hari ini dinyatakan lengkap. Tinggal satu saja. Tahapan berikut adalah pemeriksaan kesehatan yang oleh KPU sudah dijadwalkan untuk pasangan Rusli Rio akan dilaksanakan di Ternate pada tanggal 30 dan 31. 30 dan 31 bulan ini sudah harus tuntas karena batas waktu pemeriksaan kesehatan itu tanggal 2 September. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada semua pihak atas segala dukungan, partisipasinya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga sebagai informasi, karena terjadwal pasangan kami itu pemeriksaan kesehatannya tanggal 30 dan 31, berarti besok malam paling lambat kita sudah harus berangkat ke Ternate untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Umum. Pasangan calon Gubernur Gorontalo Tony Uloli Rustam Akili dan Hamzah Isa Abdurrahman Bahmid resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Gorontalo periode 2024 hingga 2029. Tony Uloli Rustam Akili ditemani Rahmat Gopel, sedangkan Hamzah Isa Abdurrahman Bahmid didampingi ratusan pendukung yang setia mengiringi langkah mereka
menuju kantor KPU pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arianto Panambang, wartawan Tribun Gorontalo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Arianto Panambang, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Justina, rekan yang berada di studio. Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa benar di Provinsi Gorontalo sudah ada dua bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU Provinsi Gorontalo untuk pemilihan gubernur 2024, Tribuners. Nah, diketahui bahwa pendaftaran atau penerimaan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur dibuka sejak 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Untuk hari pertama tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri kepada di KPU Provinsi Gorontalo. Kendati demikian, KPU sudah menyiapkan segala sesuatu mulai dari adat, kemudian juga hal-hal lain yang bersangkutan dengan penerimaan pendaftaran. Namun pada hari kedua, yaitu ada dua bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU Provinsi Gorontalo. Yang pertama adalah pasangan Tony Uloli dan Rustam Akili. Mereka mendaftarkan diri di KPU Provinsi Gorontalo sekitar siang hari, didampingi oleh Rahmat Gobel selaku Wakil Ketua DPP Nasdem Pusat dan kemudian juga Ketua DPW Nasdem Provinsi Gorontalo, dan kita tahu juga bahwa Rahmat Gobel merupakan Wakil Ketua DPR RI Indonesia atau Republik Indonesia. Tribuners dimanapun Anda berada, kedatangan Tony Uloli dan Rustam Akili itu untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil